Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke, kali ini Resep Papa mau share spesial resep roti tawar super lembut dan bikinnya gampang sekali. Lihat cantik banget ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke bahan-bahannya. Ini sudah tersedia semua, detailnya ada di deskripsi. Oke, langsung kita ke tahap pembuatan. Pertama, kita campurkan semua bahan ya teman-teman. Di sini resep Papa pakai all-in-one, di mana semua bahan masuk di awal termasuk margarin dan garam. Ini rekomendasi sekali buat keluarga resep Papa di rumah yang mengadon menggunakan alat atau mixer ya. Jadi dengan all-in-one ini akan membuat adonan lebih cepat kalis. Kemudian juga dia memperingan kerja mixer sehingga mixernya nggak cepat panas dan nggak cepat rusak. Ini nggak bakal membuat raginya mati ya teman-teman ya, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian air jangan langsung tuang semua, sisakan sedikit untuk mengkoreksi tingkat kelembekannya, biar untuk menghindari adonan kelembekan lah seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mixer. Ini resep Papa sudah siapkan mixer yang keren banget dari Mito MX700 Heavy Duty. Sudah ada label heavy duty-nya ya. Jadi ini kuat untuk adonan berat. Ini materialnya terbuat dari plastik keras bodinya, kemudian bagian dalamnya yang penting itu adalah sudah metal gear. Jadi kuat untuk ngadon berat sampai 1 kilo. Bayangkan untuk stand mixer bisa sampai 1 kilo. Jadi recommended banget untuk mixer rumahan ataupun yang mau merintis usaha karena kapasitasnya besar 7 liter ya. Bukan hanya untuk roti tapi bisa untuk cake juga. Nah, selanjutnya ini resep Papa akan mixer dengan kecepatan 2 dulu. Nanti setelah jalan kurang lebih 7 menitan kita naikkan ke speed 3. Oke, kita nyalakan saja seperti ini teman-teman ya. Kita akan nyalakan di speed 2 dulu di awal. Jadi tekniknya seperti itu. Kalau teman-teman pakai Mito MX700 ngadon 500 gram ke bawah itu bisa sampai kecepatan 4. Tapi kalau ngadon di atas 500 gram sampai 1 kilo maksimal itu speed 3 maksimal sudah cukup ya. Tekniknya itu di awal kecepatan 2 dulu, baru setelah 6 sampai 7 menitan naik kecepatan 3 atau kecepatan 4 sesuai berat penggulenannya. Jadi dengan cara all-in-one menggunakan mixer itu jadi lebih enak teman-teman. Adonannya cepat kalis, kemudian juga akan membuat mixernya itu lebih awet seperti itu. Oke, kita tunggu aja hingga kalis maksimal ya. Nah, kalau sudah kira-kira 7 menitan, ini naikkan saja ke kecepatan 3. Ini posisi sudah naik ya. Jadi, semakin adonannya kalis, akan adonannya itu semakin halus dan nggak ada yang mengendap di bagian bawah. Ini adonan yang sudah kalis maksimal, kurang lebih selama 20 menitan pengulenan. Ini sudah kalis maksimal ya. Nih bisa dilihat adonannya cantik sekali, seriusan. Ini sudah kalis maksimal, adonannya halus, kemudian pastinya sudah window pane ya. Nah, selanjutnya adonan sudah kita pindahkan ke meja. Ini kita akan istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menitan. Jadi ini resting pertama ya, selama 15 menit. Kemudian setelah resting pertama kita akan bagi adonannya akan dibagi dengan berat, sesuaikan di loyang teman-teman. Di sini resep Papa pakai loyang ukuran 15 kali 12 kali 12 dengan berat adonan itu kurang lebih 580 gram. Jadi dalam satu loyang kita bagi dua adonan. Jadi 580 gram dibagi dua sehingga nanti ini timbangannya 290 gram. Untuk cara menghitungnya itu teman-teman bisa lakukan volume dikali 25% sampai 30%. Misal teman-teman di rumah punya loyang ukuran 20 kali 10 kali 10. Kita kali volumenya 20 kali 10 kali 10 itu ketemunya 2000. Kemudian kalau kita mau pakai 25% takarannya berarti tinggal 2000 dikali 0,25. Nanti ketemu hasilnya sekitar 500 gram ya. Atau kalau misal
30%, jadi dikali 0,3, jadi sehingga ketemunya 600 gram. Jadi sesuaikan dengan ukuran loyang masing-masing. Nah, ini adonan yang sudah di resting kedua. Jadi setelah dibulatkan itu kita istirahatkan lagi selama 15 menit ya. Dan ini yang sudah di resting kedua, resep Papa juga tadi loyangnya sudah dioles keliling dengan margarin. Selanjutnya ini kita akan siap untuk dicetak. Nah, perhatikan cara mencetaknya ya. Nah, ini kita ambil adonannya, kemudian kita lonjongkan. Jadi jangan kita pipihkan di pas bulat ya, karena akan lebarnya nanti terlalu lebar. Jadi kita lipat-lipat sehingga menjadi lonjong seperti ini, memanjang. Kemudian setelah itu kita akan rolling memanjang ya teman-teman ya. Intinya tujuan seperti ini agar lebarnya itu enggak melebihi lebar dari loyang teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ini kita rolling panjang seperti ini. Kemudian kita balik. Nah, balik seperti ini ya. Selanjutnya tinggal digulung. Nah, ini kita gulung saja. Pastikan bagian pinggirnya rata ya, nggak ada yang lebih menonjol. Oke, setelah digulung seperti ini kita tata saja, atau boleh langsung dimasukkan ya nggak apa-apa, atau nunggu di rolling semua baru dijejerkan. Nah, ini dia yang sudah kita gulung-gulung semuanya ya. Langsung saja kita tata di loyangnya. Nah, tujuan tadi memanjang tapi nggak ngelebar ya seperti ini, dia biar nggak lebih panjang dari lebar loyangnya sehingga dimasukkan mudah. Nah, seperti ini ya, tinggal dimasukkan saja seperti ini, kemudian tinggal kita proofing. Untuk proofing itu menyesuaikan teman-teman. Itu proofing itu nanti menyesuaikan cirinya adonan. Ketika adonannya sudah kira-kira 1 cm sebelum nempel tutup atas itu harus sudah di oven. Jadi harus diperhatikan ketika adonannya sudah di 3/4 bagian adonan, itu kita harus sudah memanaskan oven ya. Nah, ini resep Papa akan proofing menggunakan Mito Fantasi 2. Jadi di Mito Fantasi 2 itu ada fitur fermentation. Itu gunanya sebagai alat proofing ya, mempercepat adonan mengembang seperti itu. Kita set di menu fermentation, kemudian termometer suhunya dinolkan semua, kemudian nyalakan timernya. Dengan cara ini bisa lebih cepat 30%. Jadi recommended banget ya dengan Mito Fantasi 2 teman-teman. Nah, ini kita sudah ke tahap pengovenan. Tadi resep apa itu keselip, nggak kepotong videonya bagian yang sudah selesai di proofing ya. Intinya ciri-cirinya kira-kira 1 cm sebelum nutup ke atas sudah di oven. Dan ini sudah masuk ke tahap pengovenan. Resep apa gunakan suhu 190 sampai 200 derajat pemanas atas bawah. Sesuaikan oven masing-masing. Kalau teman-teman di rumah ovennya low watt itu bisa di 210 atau 220 derajat. Waktu pengovenan selama 35 menit. Nah, ini kurang lebih yang sudah hampir matang. Ini termasuk agak overproofing dikit ya teman-teman, karena adonannya ada yang tumpah. Nah, seperti ini. Tapi kalau tumpah sedikit seperti ini, insya Allah ini nggak akan mempengaruhi dari teksturnya. Jadi seperti itu ya untuk pengovenannya. Tapi dengan Mito Fantasi ini panasnya bagus banget. Suhunya itu panasnya itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi dengan suhu 190 atau 200 saja itu sudah panas sekali. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen punya oven listrik recommended untuk skala rumahan atau usaha kecil-kecilan untuk cake atau roti, ini Mito Fantasi 2 ini recommended sekali. Hanya 900 watt atas bawah. 1 jam pemakaian itu biaya listriknya cuma di kisaran 1.400-an. Jadi worth it sekali ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia yang sudah keluar dari oven. Jangan lupa setelah keluar dari oven dihentakkan loyangnya ya, digebrak loyangnya biar roti tawarnya nanti kokoh seperti itu. Selanjutnya ini kita keluarkan saja. Ini yang meluber, ini kita gunting dulu seperti ini. Kemudian langsung saja
Kita keluarkan, kita buka tutupnya ya. Ini mantap sekali teman-teman roti tawarnya, dan ini yang size besar ya. Kalau teman-teman sering belanja roti tawar di minimarket yang size-nya itu seperti ini. Sebungkusnya ini aslinya loyang ukuran 15 kali 12 kali 12. Tuh dalamnya matangnya bagus banget, kuningnya nggak gosong juga nggak putih, dan ini kulitnya itu tipis, jadi nggak terlalu tebal kulitnya, jadi kulitnya lembut ya teman-teman. Nah, kemudian ini sebelum dikeluarkan kita gebrak-gebrak dulu biar nggak lengket di bagian atasnya, ini pinggirannya ya. Nah, seperti ini kita gebrak-gebrak. Kalau sudah, tinggal kita keluarkan saja. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Tuh, kokoh ya, roti tawarnya kokoh dan nggak berpinggang. Recommended banget. Oke teman-teman, ini dia yang sudah dikeluarkan semua dari loyang. Bisa dilihat ya, mantap sekali roti tawarnya, teksturnya kokoh, nggak gosong. Kemudian ini matang merata. Nah, untuk roti tawar itu harus tunggu sampai benar-benar dingin, baru dipotong biar kokoh dan nggak dan rasanya itu enak, nggak alot seperti itu ya. Dan ini dia yang sudah dipotong-potong, dalamnya bisa dilihat mantap sekali. Roti tawarnya ini super lembut seriusan, nggak kalah dengan yang dijual di minimarket teman-teman. Jadi ini recommended sekali. Dari satu adonan bisa jadi tiga balok roti seperti ini ya tuh. Ini mantap sekali. Nah, jangan lupa kita akan coba dulu ya tuh. Mantap sekali, kita coba aja, bismillah. Ini seriusan lembut sekali rotinya teman-teman. Jadi digigit juga lembut, nggak alot. Ini posisi sudah dingin ya. Posisi sudah dingin, lembut, nggak alot, dan ini enak banget. Roti tawar itu lebih enak dimakan kalau sudah menginap semalam, itu lebih enak seperti itu ya. Semoga bermanfaat resepnya, bisa untuk menjadi inspirasi di rumah untuk ide usaha atau buat roti untuk keluarga di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.